Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alvin Dari dengan angka 23 dari kelas B. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sinopsis jurnal internasional yang berjudul Potential and Policy of the Asian Member State for the Digital Economy, a proposal for greater harmonization via Yusuf Choi and Local Parliament. Sini ada identitas artikel. Jurnal ini dipublikasikan dalam Asia Pacific Law Review tahun 2023 dan terindeks Scopus. Topik utama jurnal ini adalah hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN, khususnya dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Penelitian ini mencakup 10 negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia dengan peran KPPI. Di sini juga ada 10 negara ASEAN yang dikaji, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei. Di sini ada isu hukum utama dan tujuan penelitian. Jurnal ini mengangkat tiga isu utama. Yang pertama, adanya perbedaan sistem hukum persaingan di negara-negara ASEAN dalam menghadapi ekonomi digital. Yang kedua, belum adanya pengaturan yang seragam terkait perilaku unilateral seperti dominasi pasar digital. Yang ketiga, pertanyaan apakah harmonisasi hukum ASEAN realistis dilakukan? Tujuan penelitian di sini adalah memetakan sistem hukum, mengidentifikasi perbedaan, serta memberikan rekomendasi harmonisasi yang realistis. Di sini juga ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal legal research, yaitu mengkaji peraturan dan doktrin hukum. Pendekatannya adalah kooperatif legal analysis, yaitu membandingkan hukum dari 10 negara ASEAN. Data yang digunakan meliputi sumber primer seperti undang-undang dan putusan, serta sumber sekunder seperti laporan OECD. Analisis dilakukan secara deskriptif, operatif untuk menemukan perbedaan dan solusi harmonisasi. Di sini ada temuan utama. Ada beberapa temuan penting dalam jurnal ini. Pertama, tujuan hukum persaingan di ASEAN berbeda-beda. Misalnya, Indonesia dengan konsep demokrasi ekonomi. Kedua, dapat disparitas penegakan hukum yang cukup signifikan antara negara. Yang ketiga, adanya contoh nyata dalam ekonomi digital seperti Major Gojek dan Tokopedia. Dan yang keempat itu diperlukan standar bersama dalam menilai dominasi pasar digital. Ini ada analisis kritis mahasiswa. Menurut saya, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, seperti cakupan yang luas mencakup seluruh negara ASEAN dan penggunaan kasus nyata. Namun terdapat juga keterbatasan. Misalnya, belum membahas secara mendalam perlindungan UMKM digital. Selain itu, rekomendasi yang diberikan masih bersifat normatif dan belum memiliki langkah implementasi konkret. Secara reflektif, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam harmonisasi hukum persaingan di ASEAN. Ini ada relevansi terhadap RPS hukum kompetisi bisnis. Jurnal ini sangat relevan dengan mata kuliah hukum kompetisi bisnis, khususnya dalam pemahaman hukum persaingan secara global, konsep dominasi pasar, perjanjian yang dilarang, serta penegakan hukum oleh KPPI. Selain itu, jurnal ini juga berkaitan langsung dengan pembahasan rejim persaingan di ASEAN. Di sini ada bahasannya. Nah, kesimpulannya, sebagai penutup, pertama,
Terdapat perbedaan signifikan sistem hukum persaingan di ASEAN. Dua, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendorong harmonisasi. Tiga, ekonomi digital menjadi tantangan baru dalam hukum persaingan. Keempat, diperlukan regulasi yang adaptif dan kerjasama regional yang lebih kuat. Mungkin cukup sekian presentasi saya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.